Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ketiga ini atau materi ketiga ini, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri masalah yang baik. Yang pertama, masalah yang dipilih harus mempunyai nilai penelitian. Maksudnya, masalah tersebut mempunyai kegunaan tertentu dan dapat digunakan untuk suatu keperluan. Untuk itu, masalah yang mempunyai nilai penelitian terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keaslian masalah. Di sini berarti masalah tersebut merupakan masalah yang up to date, memiliki nilai ilmiah, masalah yang signifikansi sehingga peneliti tidak mengangkat masalah hal-hal yang sepele. Yang kedua, masalah yang menyatakan suatu kolerasi. Maksudnya, masalah tersebut harus memiliki suatu hubungan misalnya hubungan antara A dan B, B dengan C, dan seterusnya. Yang ketiga, masalah yang penting. Penting dalam artian tidak hanya digunakan untuk mengembangkan ilmu tertentu saja, melainkan dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Yang keempat, masalah yang dapat diuji. Masalah yang dipilih sedemikian rupa sehingga memberikan implikasi untuk kemungkinan pengujian secara empiris. Yang kelima, masalah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Tujuannya agar tidak menimbulkan kekacauan dalam pengertian masalah tersebut. Yang kedua, masalah yang dipilih harus mempunyai visibilitas. Maksudnya, masalah yang diangkat harus dapat dipecahkan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan hal-hal yang pertama, data dan metode. Data dan metode yang digunakan harus tersedia. Hal ini disebabkan data dan metode menentukan masalah yang diangkat dapat dipecahkan atau tidak. Selanjutnya yang kedua, biaya. Biaya yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan. Oleh karena itu, mengangkat suatu masalah, biaya juga harus diperhitungkan. Yang ketiga, waktu. Waktu yang digunakan di sini dalam memecahkan masalah harus wajar, sehingga dalam penelitian tidak terlalu lama. Yang keempat, sponsor harus kuat agar lebih mudah melakukan penelitian. Yang kelima, tidak bertentangan dengan hukum dan adat. Yang ketiga, masalah yang dipilih harus sesuai dengan kualifikasi. Masalah yang diangkat, selain sesuai dengan metode ilmiah dan dapat terpercaya, masalah tersebut harus sesuai dengan kualifikasi. Maksudnya adalah peneliti tersebut mempunyai keahlian di bidang masalah yang diteliti. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa sumber masalah. Yang pertama, observasi. Masalah penelitian dapat diangkat dari hasil observasi terhadap hubungan tertentu yang belum mempunyai dasar penjelasan yang memadai. Yang kedua, dedukasi dari teori. Teori merupakan konsep-konsep yang masih berupa prinsip umum. Untuk itu, perlu adanya penjelasan tertentu. Yang ketiga, kepustakaan. Maksudnya di sini hasil suatu penelitian dapat memberikan rekomendasi perlunya dilakukan penelitian ulang. Yang keempat, media sosial. Seperti hal-hal yang berhubungan di sekitar kita, itu juga dapat diteliti atau bahan untuk penelitian. Yang kelima, situasi praktis. Dalam pembuatan keputusan tertentu sehingga mendesak dilakukan penelitian. Hal ini sangat diperlukan untuk dijadikan dasar pembuatan keputusan lebih lanjut. Yang keenam, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dapat memunculkan masalah yang memerlukan jawaban empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Yang pertama, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau perhubungan dengan variabel lainnya. Yang kedua, penelitian komparatif. Pengertiannya adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan variabel yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, penelitian asosiatif. Maksudnya adalah suatu pendekatan studi mengenai hubungan dua variabel.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Ada dua model dalam pembuatan latar belakang, yaitu yang pertama menguraikan adanya kesenjangan antara kondisi objektif atau data sekunder dengan kondisi normatif atau asumsi tertentu, berbentuk nilai, teori, atau norma. Yang kedua, menggambarkan perkembangan teori atau suatu kondisi objektif tanpa membandingkannya dengan kondisi normatif. Maksudnya di sini, peneliti hanya menggambarkan karakteristik suatu gejala secara lebih rinci. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.